banget dari teman-teman secara online maupun offline yang nanyain, kira-kira Faiza ada tips nggak gimana caranya menghilangkan rasa malas? So, gimana ya? Let's get started. Menurut gue, rasa malas itu nggak bisa dihilangin dan nggak akan pernah mungkin bisa dihilangin karena itu bagian dari diri kita. Rasa malas itu menjadi sebuah sinyal kapan kita harus berhenti melakukan sesuatu karena kita tidak sukai tersebut, dan indikasi juga bagi diri kita kalau kita harus berhenti atau mengambil jalur lain gitu. Teman, rasa malas itu sejatinya menurut gue nggak seburuk itu. Kita ambil bantal. Tapi pertanyaannya, tentu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin melakukan secara niat gitu kan ya, secara rajin gitu kan, tanpa ada rasa males-malesan gitu kan. Nah, yang ditanyain di sini tuh menurut gue nggak salah bahwa kita tuh pengen menghilangkan rasa malas itu. Tapi gue hanya kurang setuju dengan kata menghilangkannya, teman-teman. Mungkin kata yang tepat untuk menggantikannya itu adalah mengatur rasa malas atau menempatkan sesuai dengan proporsinya. Karena kalau nggak ada rasa malas bahaya juga. Kita jadi monoton dan juga kita ngerasa nggak akan ada batu loncatan atau rasa mengachieve sesuatu ketika kita berhasil melakukan hal-hal yang produktif atau hal-hal yang memang dijadwalkan seperti itu gitu kan ya. Jadi rasa malas itu juga bisa menjadi yang pertama tadi symptoms kan, yang kedua tadi indikasi kapan harus berhenti, dan yang ketiga ini adalah batu loncatan untuk menciptakan rasa fulfill ketika kita mengerjakan sesuatu kan. Nah, untuk itu gue bakalan ngasih 3 tips. 3 tips bagaimana cara mengatur kadar rasa malas. Let's go. Yang pertama teman-teman adalah accept it. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau menurut gue, kalau kita terus-terusan menegasikan rasa malas atau enggak gue harus rajin, enggak gue nggak boleh malas, itu akan menciptakan sebuah state di otak kita kalau kita tuh bersalah ketika kita lagi males. Padahal kan seperti yang gue sebutin sebelumnya, bisa jadi karena lo nggak enjoy melakukan itu, atau lo overwhelmed dengan itu, atau lo terlalu sering melakukan itu secara berulang-ulang tanpa break. Itu kan bisa jadi indikasi seperti itu, dan nggak salah ketika kita mencoba untuk mencari kita mencoba menemukan metode yang baru yang mungkin lebih sesuai atau bisa selang-seling gitu kan ya. Jadi jangan menegasikan kayak aku nggak mau males gitu. Gue ini lagi males nih sekarang. Maka kita akan bisa mengambil step berikutnya yang bisa lebih sesuai dengan kita gitu. Ketika lo udah menerima, lo ambil langkah yang kedua. 5 or 10 seconds rule. Artinya apa? Jadi itu bisa bikin otak kita tuh kayak auto gitu teman-teman. Setelah dia terdistraksi, kita shiftingnya itu melihat ke arah yang bisa bikin fokus, misalnya ke tembok kah, ke langit-langit, kamar kah, ke mana pun. Pokoknya lihat, hitung 5-10. Dan lo get up, abis itu lo kerjain apa yang memang seharusnya lo kerjain. Begitu. Yang ketiga teman-teman adalah creating identity. Jadi teman-teman, kita biasanya malas itu karena kita kurang paham dengan identitas kita. Kita terlampau banyak pemikiran bagaimana cara melakukannya. Nanti aja tunggu rasa malasnya hilang. Nanti aja kan bisa gitu kan. Sementara kalau kita kuatkan dari segi identitas kita gitu ya, kita akan lebih mudah untuk terpacu kalau menurut gue. Jadi gitu. Untuk itu teman-teman, kita harus buat identitas kita tuh dengan narasi-narasi yang baik. Jangan ketika kita lagi malas kita ngecap diri kita pemalas. Jangan kalau kita lagi salah kita ngecap diri kita tuh selalu salah. Satu kesalahan itu gak mencerminkan lo secara keseluruhan. Satu kemalasan juga nggak mencerminkan berarti lo seorang pemalas gitu kan ya. Jadi ketika lo buat salah, ketika lo keliru, ya lo accept it, dan lo nggak perlu mengaitkan itu dengan identitas lo. Lo salah waktu itu, lo keliru waktu itu, tapi itu bukan lo gitu. Lo tahu siapa lo gitu. Jadi mudah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ketika kita juga merasa hal-hal yang keliru gitu ya, kita nggak langsung mengaitkan itu dengan identitas kita sebagai seorang
seseorang gitu. Oke guys, kita salat dulu. Oke teman-teman, jadi hari ini gue bakalan lanjutin jawabin pertanyaan dari teman-teman, yaitu adalah mengenai gimana sih caranya biar kita lancar bahasa Inggris. So, sama teman-teman, kita tuh harus yakin bahwa semua hal itu bisa dipelajari. Everything is figured out. Jadi, kita jangan merasa kayak ngerasa insecure duluan di awal. Justru rasa insecure itu seharusnya bisa kita olah menjadi cambuk untuk belajar lagi. Jadi bagi gue bahasa itu adalah seni komunikasi. Bahasa itu punya rasa dan kita pun wajib mengetahui itu. Nah, jadi nggak asal-asalan ya. Misalnya nih dalam belajar bahasa Inggris nggak bisa kita tuh langsung auto translate ke Indonesia. Dan jangan berharap itu overnight proses ya, kayak jadi semalam aja semudah membalikkan telapak tangan. Enggak, kita bakalan ketemu trial and error about the pronunciation, about the grammatically correct, incorrect, and itu jadikan sebuah journey aja gitu kan ya. Untuk itu maka kalau kita udah punya mindset yang tepat, kita bakalan lebih mudah untuk accept ke caranya. Gue menggunakan method yang menurut gue bakalan relate ke gue dan teman-teman. Yang pertama adalah kalau lo pengen fasih dalam bahasa Inggris, lo biasakan dulu indera-indera lain dalam tubuh lo untuk berbahasa Inggris. Dan diisi dulu apa yang ada di dalam kepala. Salah satunya adalah dengan mencitrakannya melalui indera-indera lain dulu, kayak misalnya lo mendengar gitu kan ya. Terus lo nulis atau lo baca gitu. Baru lo nanti bakalan bisa mengerti gaya bahasa Inggris itu gitu kan. Jadi itu akan memudahkan kita ketika kita mau ngomong gitu, dengan mengisi apa yang ada di sini. Ya, tips yang kedua dari gue adalah relatekan dengan hal-hal yang menjadi fokus lo. Misalnya relatekan dengan hal-hal yang lo sukain. Misalnya lo seneng kayak baca buku gitu kan ya. Terus juga misalnya lo seneng yang membuat lo tuh enjoy melakukan itu. Tapi tentunya dengan koridor kita sebagai muslim syariat ya, of course. Juga gue saranin untuk muslimah yang lagi nonton video gue, baca Al-Quran itu ya, baca tuh itu bacanya tuh pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Teman-teman bisa download apps ini untuk translationnya, atau teman-teman baca tafsir. Pokoknya expose terus dengan bahasa Inggris. Terus yang kedua, berdoa gitu. Coba berdoa pakai bahasa Inggris ya. Please forgive me, I bear witness that I'm weak gitu, kayak gitu. Dan biasanya karena kosakata dari kitab suci itu kan udah high level gitu, jadi kita bisa nambah kosakata terus gitu. Jadi itu sangat bagus banget. Dan juga selain kita menambah ilmu agama, of course kita akan menambah banyak kosakata kalau kita baca kitab suci kita gitu, translation Quran gitu dalam bahasa Inggris. Tips yang ketiga adalah belajarlah untuk berbicara dan percaya diri ketika berbicara bahasa Inggris. Karena ini sering banget gue temuin, kayak kita tuh takut dibilang so Inggris atau apa. Mungkin kita juga perlu memerhatikan kayak situasinya, of course. Tapi di satu sisi yang lain, ketika kita punya kesempatan bertemu dengan teman-teman yang mungkin di English Club gitu ya, cari hubungan yang bisa provide kita atau yang kita cari, yaitu komunitas yang bisa membangun diri kita untuk bisa atau bercakap bahasa Inggris gitu. Misalnya lo ikutin organization atau lo main game ya, it one of dan jangan melihat itu harus one way aja gitu. Misalnya, Kak, gue ngerasa di sini kurang deh komunitasnya di daerah gue atau apa ya. Bahkan lo bisa jadi founder untuk komunitas itu gitu. Jadi jangan pikirannya itu stagnan kalau di lingkungan gue harus ada komunitas dulu atau gue harus belajarnya tuh pro dulu gitu. Enggak. Karena semuanya itu mulai dari awal, teman-teman. Ya, take your time. Selamat. Oke guys, jadi ada beberapa yang nanyain ke gue, gimana sih caranya gue belajar? So, let's get started.
kalau cara belajar gue itu adalah menyesuaikan dengan kadar dari mata kuliah atau mata pelajarannya itu sendiri, yang mana yang gue berfokus gitu pada hal-hal yang gue memang harus improve lagi di bidang itu gitu, dibandingkan gue lalu terfokus pada hal yang udah gue bisa. Jadi gue kayak analyze dulu gitu, apa aja sih yang gue kurang, apa aja yang gue belum paham, rather than saat ulangan gue belajarin semua gitu. Kalau gue sih pribadi gitu. Terus gue juga menggunakan teknik Feynman technique, dimana gue berpura-pura mengajarkan sesuatu ke orang lain, kayak misalnya matematika nih, misalnya belajar tentang algorithm gitu. Gue menjelaskan, oh ini dapatnya dari ini. Jadi Feynman teknik ini sangat berpengaruh di gue. Kayak Feynman teknik ini kita harus membuat sesuatu yang kompleks itu menjadi lebih ringan dan mudah untuk diserap oleh orang lain, terutama diajarkan ke anak kecil gitu. Jadi kalau kita udah bisa menjelaskan sesuatu dengan orang lain, itu berarti salah satu indikasi bahwa kita tuh udah mengerti gitu. Oke teman-teman, selanjutnya teknik yang gue pakai adalah Rative Principle, dimana itu merupakan teknik kayak menghindari burnout. Jadi misalnya dalam one week gitu kan ya, lo memang sisihin 1 hari yang memang digunakan untuk break, kayak write off, berhenti kapan harus mulai lagi, semuanya ada di lo. Semangat. Langkah pertama yang bisa lo lakuin untuk mengubah hidup lo menjadi lebih baik lagi, insya Allah, adalah dengan yang pertama, lo make it clear about your goals dulu. Apa sih tujuan lo gitu kan. Terus lo write down at a paper, or you put it on your notes at your device, kayak mungkin apa aja dream lo gitu. Terus lo breakdown satu persatu gimana langkahnya bisa meraih itu gitu. Nah terus lo kasih supply pendukungnya. You must filter your friends, your peers, your acquaintance, jadi biar saling support satu sama lain untuk kembangin diri masing-masing. Dan tips yang terakhir juga mungkin dari gue yang prime ya, yaitu adalah ketika lo ingin berubah jadi lebih baik, you will face many of tribulation or something we call like challenges or tribulation. Dan it's okay ketika ada masanya lo kepotong habitsnya, atau habitsnya itu agak terhenti gitu, tapi jangan sampai lo berhenti total. Dan it's okay to start again. At least you have the checkpoint before it. Jangan lupa untuk meminimalisasi distraksi. Oke, dan jangan lupa untuk ask Allah for guidance and istiqomah on our deen with this doa. Qallib al-qulub tsabbit qalbi ala din.